Masih di ngaji kitab Hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis 3075. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Saibata, haddatsana Muhammad bin Bisrin Al-Abdi an Muhammad bin Amr, haddatsani Yahya bin Abdurrahman bin Hatib an Aisyata qalat, berkata Aisyah, Kharajna, keluar kami, ma'a Rasulillah, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lil haji, untuk haji, ala anwa'in, atas berbagai jenis, salah satin yang 3. Jadi ada 3 jenis haji dalam haji wada itu. Famina, maka iku sebagian dari kami, man utawi orang, ahala yang memakai pakaian ihram di Yaman, bihajin dengan haji, wa umrotin dan umroh, ma'an secara bersama-sama. Ini disebut haji kiron. Wa minna, dan sebagian dari kami, man utawi orang, ahala yang memakai pakaian ihram di Yaman, bihajin dengan haji, mufrodin yang sendirian. Nah, ini disebut haji ifrad. Wa minna, dan iku sebagian dari kami, man utawi orang, ahala yang memakai pakaian ihram di Yaman, bi umrotin dengan umroh, mufrodatin yang sendirian. Nah, ini yang haji tamattu. Jadi setelah umroh tahallul, nah nanti kalau waktunya haji pakai pakaian ihram lagi. Paman, maka barang siapa, karena yang ada di Yaman iku ahala, memakai pakaian ihram di Yaman, bihajin dengan haji, wa umrotin dan umroh, ma'an secara bersama-sama. Ini contohnya ya Nabi Muhammad sendiri. Lam yahlil, maka tidak tahallul dia di Yaman, min syai'in, dari sesuatu pun, mimma, dari apa-apa, haruma yang haram, haruma yang haram, minhu, dari ma, hatta yakdiya, sehingga menyelesaikan dia manasikal haji, pada berbagai rangkaian ibadah haji. Jadi begitu umroh selesai tidak boleh langsung tahallul. Jadi pakaian ihramnya tetap dipakai sampai nanti hajinya selesai. Waman, dan barang siapa ahala yang memakai pakaian ihram di Yaman, bil haji dengan haji, mufrodan dengan sendirian, lam yahlil, maka tidak tahallul dia, min syai'in, dari sesuatu, mimma, dari apa-apa, haruma yang haram, ya, haruma yang haram, opo syai', minhu, dari ma, hatta yakdiya, sehingga menyelesaikan dia manasikal haji, pada manasik haji atau berbagai rangkaian ibadah haji. Nah, ini contohnya ya Aisyah sendiri.
Jadi haji dulu, lah nanti umrohnya belakangan. Waman dan barang siapa ahala yang memakai pakaian ihram dia bi umrotin dengan umroh munfa mufradatin yang apa istilahnya sendirian, ini haji tamattu. Fatofa maka tawaf diaman bil baiti di Baitullah wa bainas sofa dan antara sofa wal marwati dan marwah. Ini sesudah dia tawaf di Baitullah dan sa'i di Safa Marwah, halal maka halal mimma halal di Yaman mimma dari apa-apa haruma yang haram apa ma minhu dari ini diseragamkan saja ya. Haruma yang haram opo sai anhu dari haruma yang haram opo ma anhu dari orang ya. Anhu dari man. Kita ralat halal maka halal sapa man mimma dari apa-apa haruma yang haram opo ma anhu dari man. Jadi yang asalnya haram saat umroh, nah, sesudah tawaf di Baitullah dan Safa Marwah, akhirnya jadi halal, termasuk boleh jima istrinya. Hatta sehingga yastakbila menghadap di Yaman hajan pada haji. Sampai nanti waktunya haji, nah, dia pakai pakaian ihram lagi. Hadasanal Qasim bin Muhammad bin Abbadin bin Abbad al-Muhallabi. Hadasana Abdullah ibnu Dawud, hadasana Sufyan, qala berkata sopo Sufyan. Haji sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa hajjatin, ya, 3 kali haji. Ini menurut hadis ini. Jadi beliau melaksanakan haji itu 3 kali. Hajjata ini 2 kali haji qabla sebelum an yuhajiro jika hijrah sapa Rasul. Yang 2 kali haji itu dilakukan sebelum hijrah. Wahajatan dan 1 kali haji ba'dama hajaro setelah jika hijrah sapa Rasul minal Madinah dari Madinah. Wa korona dan menggandeng sapa Rasul ma'a hajatihi bersama hajinya Rasul umrotan dengan umroh atau pada umroh. Yang 1 kali haji itu setelah hijrah, berangkatnya dari Madinah, dan di haji yang kali ini hajinya digandeng dengan umroh, ya, kaji kiron itu. Wajah tama'a dan kumpul ma apa-apa, ma ini ma unta, ja'a yang datang bihi dengan ma sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma dan apa-apa, ini ma unta juga, ja'a yang datang bihi dengan ma sapa aliyun Ali yang dari Yaman, ya. Mi'ata badanatin 100 unta. Minha iku dari 100 unta jamalun utawi unta li Abi Jahlin milik Abu Jahal. Di antara 100 unta itu ada 1 unta yang dulu
itu adalah milik dari Abu Jahal. Fi anfihi iku di hidungnya onta buratun utawi kolongan ya, min fiddatin dari perak. Jadi di hidungnya itu ada tindik, itulah ditindik kolongan lingkaran ini terbuat dari perak. Fanahara maka menyembelih sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadih dengan tangannya Nabi salasan 3 wasitin dan 63. Wanaharo dan menyembelih sapa Aliun Ali ma pada apa-apa gobaro yang tertinggal atau tersisa apa ma. Kila dikatakan lahu kepada Sufyan, man siapakah dzakarohu yang menyebut siapa man hu pada hadis ya yang menyebut atau menceritakan tentang hadis ini itu siapa? Qala berkata sapa Sufyan, Ja'far yang menyebut hadis ini, menceritakan hadis ini adalah Ja'far an abihi dari bapaknya, an Jabir dari Jabir, nah, wa banu Abi Laila dan ibnu Abi Laila anil Hakam dari Hakam, an Miksam an ibni Abbas dari ibnu Abbas. Itu babul muhsiri utawi babnya orang yang tertahan. Nah, orang yang tertahan sehingga tidak bisa meneruskan hajinya. Itu bagaimana? Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Yahya ibnu Sa'id wa banu Ulayyata an Hajjaj bin Abi Usman, hadasani Yahya bin Abi Kasir, hadasani Ikrimatu, hadasani Al-Hajjaj ibnu Amr Al-Ansori. Qala berkata Hajjaj bin Amr Al-Ansori, sami itu mendengar aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu bersabda sopo Nabi, man barang siapa kusiro yang dipecah diaman. Dipecah artinya mungkin kakinya patah, tangannya patah, atau terjadi kecelakaan sehingga tidak bisa melanjutkan haji. Au aroja atau pincang diaman dalam perjalanan itu mungkin asam uratnya kambuh sehingga tidak bisa meneruskan haji. Intinya di situ, tidak bisa meneruskan haji. Kalau asam uratnya kambuh, sakit tapi ada angkutan, tidak apa-apa. Jadi kusiro ataukah aroja yang di situ tidak bisa melanjutkan hajinya. Fakot hala maka sungguh tahalul dia man. Ya sudah, tahalul saja. Wa alaihi dan iku wajib atas orang hajatun utawi haji ukhra yang lain. Nah, nanti ada kesempatan haji, silahkan haji lagi. Fatastu maka bercerita aku bihi dengan hadis tersebut Ibnu Abbas pada Ibnu Abbas wa Aba Hurairah dan Aba Hurairah. Faqala maka berkata keduanya Ibnu Abbas dan Abi Hurairah, sodako benar dia, oh ya benar itu. Hajjaj bin Amr benar itu. Hadasana Salamatu banu Sabib, hadasana Abdur Razak, akhbarona Ma'marun an Yahya bin Abi Kasir,
an Ikrimata an Abdillah bin Rafi' maula Ummi Salamata qala berkata Ummu Salamah. Qala berkata Abdullah bin Rafi'. Saal tu bertanya aku Abdullah bin Rafi' Al-Hajjaj ibn Amr pada Hajjaj bin Amr an habsil muhrim tentang tertahannya orang yang memakai pakaian ihram, entah sakit entah apa sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pakola maka berkata sopo Hajjaj bin Amr. Kala bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa kusiro yang dipecah, patah tulang atau gegar otak mungkin, au marido atau sakit dia, au aroja atau pincang dia, bakot hala maka sungguh tahalul dia, wa alaihi dan iku wajib atas dia al haju utawi haji min qabilin dari tahun depan. Kala berkata sapa Ikrimah, fadastu maka bercerita aku bi dengan hadis Ibnu Abbas pada Ibnu Abbas wa Aba Hurairah dan Aba Hurairah. Faqala maka berkata keduanya sodako benar sapa Hajjaj bin Amr. Kala berkata sapa Abdur Razak, fawajadtuhu maka menjumpai aku hu pada hadis fi juz'i Hisam di dalam bagian dari tulisannya Hisam ya. Sohibit Dastuwai ya, temannya Dastuwai. Fa'ata itu maka datang aku bihi dengan tulisan, dengan hadis ya. Makmaron pada Makmar. Faqara'a maka membaca sapa Makmar alaya atasku, au atau qara'tu membaca aku alaihi atas Makmar. Jadi bukunya Hisam itu dibawa oleh Abdur Razak ke Makmar, lalu di istilahnya dilakukan proses periwayatan. Jadi antara Abdur Razak dan Makmar ya. Ya waktu itu kalau nggak salah Makmar yang membaca atasku Abdur Razak atau saya yang membaca atas Makmar. Jadi sistemnya bisa samaan atau qiraatan alaih. Babu fityatil muhsir utawi bab fidyahnya orang yang tertahan. Iku hadasana Muhammad bin Basar wa Muhammad bin Walid qala berkata keduanya. Hadasana Muhammad bin Ja'farin hadasana Su'batu an Abdurrahman ibnil Asbahani an Abdillah bin Makil qala berkata Abdillah. Qa'atu duduk aku ila Ka'bi bin Ujrah pada Ka'ab bin Ujrah fil masjidi di dalam masjid. Fasa'al tuhu maka bertanya aku pada Ka'ab an hadhil ayah tentang ini ayat fafidiyatun min siyamin au sodakotin au nusuk. Ini surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah. Jadi barang siapa yang sakit atau di kepalanya ada sesuatu yang menyakitkan, nah, maka dia harus tahalul ya, maka harus bayar fidyah, entah puasa atau sedekah atau nusuk. Kala berkata sapa Ka'bun Ka'ab,
Ka'ab bin Ujrah. Fiya di dalam urusanku. Unzilat diturunkan apa ayat. Nah, ayat itu diturunkan memang mengenai aku. Ya, ya, mengenai aku itu. Ya. Karena ada menimpaku opo adzan, sesuatu yang menyakitkan. Min roksi dari kepalaku, jadi kutunya banyak. Fahumil tu maka dibawa aku ila Rasulillah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal komlu dan utawi kutu rambut, kutu rambut itu. Yatana saru berjatuhan opo kutu ala wajhi atas wajahku. Embuh kok, saking kemproe ta ya apa. Sampai kutu itu rontok di wajah. Faqala maka berkata sapa Ka'ab bin Ujrah. Makuntu tidak ada aku ura diperlihatkan aku. Al-jahda pada payah. Balago yang sampai apa payah. Saya ulang ya. Faqala maka bersabda sapa Rasul. Ya, faqala maka bersabda sapa Rasul. Makuntu tidak ada aku ura diperlihatkan aku. Al-jahda pada payah. Balago sampai apa payah bika terhadap kamu Ka'ab. Ma pada apa-apa aro yang melihat aku. Jadi aku tidak pernah melihat suatu kepayahan, ya, kepayahan yang sampai padamu apa-apa yang aku lihat. Artinya kepayahan yang menimpa kamu itu betul-betul luar biasa ini. Ya, tidak ada yang lain. Aku tidak pernah lihat yang lebih parah dari yang menimpa kamu itu. Atas itu apakah menjumpai kamu satan pada kambing? Kira-kira punya kambing enggak kamu? Kultu berkata aku, la tidak. Enggak ada Nabi. Qala bersabda, berkata sopo Ka'ab. Fanazalat maka turun opo hadhil ayah, ini ayat. Fafidiyatun min siyamin au sodakotin au nusuk. Ya, fafidiyatun maka bayar fidyah min siyamin dari puasa, au sodakotin atau sodakoh, au nusukin atau nusuk. Nusuk itu menyembelih kambing. Qala berkata sapa Ka'ab, fasaumu maka utawi puasa yang dimaksud dalam ayat itu salah satu ayam 3 hari. Wasodakotu dan utawi sodakoh dalam ayat tersebut iku ala sitati masakin atas 6 orang miskin. Likul miskin iku bagi setiap 1 orang miskin nisfu so'in setengah sok bayane minto amin dari makanan. Wanusuku dan utawi menyembelih itu satu kambing, menyembelih 1 kambing. Hatasana Abdurrahman ibnu Ibrahim, hatasana Abdullah bin Nafi' an Usamata bin Zaidin an Muhammad bin Ka'bin an Ka'ab bin Ujrah qala berkata Ka'ab, Amaroni perintah ni padaku sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam hina adani ketika menyakiti ni padaku apa al-qamlu kutu an ahliko agar menggundul aku roksi pada rambutku, kepala artinya ya rambut
Wa asuma dan puasa aku salah sata ayam 3 hari, au atau ini pilihan ya. Ut'ima memberi makan aku sitata masakin 6 orang miskin. Wakot alima dan sungguh tahu sopo Nabi an bahwasanya laisa tidak ada indi iku di sisiku apa-apa an suku yang menyembelih aku. Kalau Nabi sudah tahu memang aku tidak punya kambing. Ya, sebelum ayatnya diturunkan Nabi sudah tanya kok, dan saya jawab saya tidak punya kambing, seperti di hadis atasnya itu. Babul hijamati utawi babnya berbekam lil muhrim bagi orang yang ihram. Hadasana Muhammad bin Sobah ahbarona Sofyan bin Uyainata an Yazid bin Abi Ziyadin an Miksam an ibni Abbas ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ihtajama berbekam sapa Rasul. Wahwa dan utawi Rasul iku shaimun orang yang puasa, muhrimun lagi memakai pakaian ihram. Ya pas siang-siang itu bekam. Hadasana Bakru bin Khalafin Abu Bisrin tasana Muhammad bin Abi Dhaif an ibni Khuthaimin an Abi Zubair an Sabir anan nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ihtajama berbekam sapa Nabi. Wahwa dan utawi Nabi iku muhrimun memakai pakaian ihram an rohsotin dari apa? Memar yang ada di kaki ya. Akhodathu yang mengambil atau menimpa apa memar hu pada Nabi. Babuma utawi bab apa-apa yadahinu yang memakai minyak bihi dengan ma sapa al muhrimu orang yang memakai pakaian ihram, minyak rambut. Iku hadasana Aliyu bin Muhammadin dasana Waqi dasana Hamad bin Salamata an Farqat as-Sabahi an Sa'id bin Jubairin ani bin Umaro ana nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Nabi iku yadahinu memakai minyak sapa Nabi roksahu pada kepalanya, artinya rambutnya, bizait dengan minyak zaitun. Wahwa dan utawi Nabi iku muhrimun orang yang memakai pakaian ihram. Ghairul muqattati selain wangi-wangian ya, selain wangi-wangian. Jadi minyak zaitun yang tidak berbau ya. Ya entah prosesnya bagaimana, pokoknya itu minyak zaitun yang tidak berbau. Babul muhrimi utawi babnya orang yang ihram, yamutu mati sapa muhrim. Iku hadasana Aliyu bin Muhammadin dasana Waqi hadasana Sufyan an Amri bin Dinarin an Sa'id bin Jubairin ani bin Abbas. Ana rajulan
sesungguhnya ada seorang laki-laki. Auqa sothu, menjatuhkan pada rojul, apa rohilatuhu, kendaraannya rojul, terus mati. Wahwa, dan utawi rojul iku muhrimun, memakai pakaian ihram dalam rangka haji atau umroh. Faqala, maka bersabda sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, iksiluhu, memandikanlah kalian pada rojul, bimain, dengan air, wasidrin, dan daun bidara. Wakafinuhu, dan mengkafanilah kalian pada rojul, fi saubaihi, di dalam dua pakaiannya, ya dua pakaian ihramnya itu. Wala tukhammiru, dan jangan menutupi kalian wajhah, pada wajahnya, wala, dan jangan roksahu, kepalanya. Itu jadi perlakuan khusus ya, jadi tidak sama dengan jenazah yang lain. Fa'inahu, maka sesungguhnya rojul iku yub'as, dibangkitkan dia, yaumal kiamah, di hari kiamat, mulabiyan, dengan membaca talbiyah. Hadasana Ali bin Muhammadin, dasana Waki', dasana Su'batu, an Abi Bisrin, an Sa'id bin Jubair, ani bin Abbas, mislah. Ya, mislah itu ya semisal hadis di atasnya ya. Jadi hadis atasnya Amr bin Dinar berarti ya. Jadi antara Abi Bisrin dan Amr bin Dinar itu sama-sama muridnya Sa'id bin Jubair. Ila kecuali anahu, sesungguhnya Abu Bisrin iku kola, berkata dia, lafadznya aqosothu, melukai hu, pada rojul, opo rohilatuhu, kendaraannya rojul. Jadi beda lafadz. Wakola, dan bersabda sopo Nabi, la tuqarribuhu, jangan mendekatkan kalian pada rojul yang mati itu, tiban, pada minyak wangi. Fa'inahu, maka sesungguhnya dia rojul iku yub'asu, dibangkitkan dia, yaumal kiamati, di hari kiamat, mulabiyan, dengan membaca talbiyah. Jadi tidak usah dikasih minyak wangi ya. Jadi itu salah satu perlakuan khusus untuk orang yang meninggal dalam keadaan memakai pakaian ihram. Babu jaza isoidi, utawi bab balasannya buruan, yusibuhu, yang memperoleh pada buruan, sopo al-muhrimu, orang yang memakai pakaian ihram. Jadi orang memakai pakaian ihram kan tidak boleh berburu. Lah kok ternyata dia berburu, nah, itu gimana hukumannya apa? Iku hadasana Ali bin Muhammadin, dasana Waki', dasana Jarir bin Hazim, an Abdillah bin Ubaid bin Umar, an Abdirrahman bin Abi Ammar, an Jabir, qala, berkata Jabir, ja'ala, berbuat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dhobu, di dalam dhobu itu sejenis serigala tapi jinak ya, jinak. Yusibuhu, yang memperoleh pada
dobuk sapa al muhrimu orang yang memakai pakaian ihram kabesan pada kambing. Ya. Jadi kalau ada orang ihram kemudian dia berburu dobuk, maka Rasulullah membuat hukuman bagi dia untuk ya itu sebagai gantinya adalah kambing, ya, kambing. Ya, disembelih itu kambingnya. Wa ja'alahu dan menjadikan sapa nabi pada dobuk minasoidi termasuk binatang buruan. Jadi dobuk oleh Rasulullah itu dikategorikan binatang buruan. Jadi kalau ada orang ihram berburu dobuk, maka sebagai balasannya dia harus itu mengganti dengan kambing. Gitu. Atau ini ya, ja'ala dimakna menjadikan juga bisa ya. Menjadikan sapa Rasulullah di dalam dobuk yang diburu oleh orang ihram kambing. Dan Nabi menjadikan dobuk itu bagian dari binatang buruan.